A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu. Semoga menambah pengetahuan kita, menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita menjadi orang yang jujur tanpa pencitraan. Karena kalau kita tidak jujur, itu mudah sekali bagi Allah untuk membuka aib kita. Mudah sekali bagi Allah untuk membuka aib kita. Saat kita ingin tampil menjadi orang berilmu padahal tidak berilmu, maka kadang yang muncul justru kebodohan. Saat kita bukan orang yang religius tapi pengen dianggap religius, kadang justru malah ketahuan. Yang sudah terbiasa wudu itu sudah otomatis kalau pakai lengan panjang langsung digulung, kan udah otomatis begitu. Jadi kalau ada yang lupa menggulung, kemungkinan apa? Tidak terbiasa wudu. Karena seorang muslim yang pakai lengan panjang itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, kalau mau wudu dia pasti otomatis udah sedih komando itu, tidak pakai sutradara. Kalau lupa berarti dia jarang, kan gitu. Maunya pencitraan tapi malah membuka aib. Orang yang paham sholat itu kalau sholat sujud jarinya rapat apa renggang, Bu? Jarinya rapat apa renggang? Kalau sujud rapat kan? Kalau jarinya renggang ketahuan berarti kita belum paham tentang. Itulah bahayanya orang yang tidak jujur. Maka lebih baik jadi orang itu ya apa adanya aja. Jangan sampai nanti kita pengen tampil lebih, tapi yang Allah buka malah sebaliknya. Dan itu mudah bagi Allah. Wis ngono sih ra mudeng juga. Wis kebangetan to ngono kuwi. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan bahas tentang iman dan emosi negatif. Ada virusnya kayaknya, Pak. Sing ini di delete aja sing ono cacingnya. Ya, iman dan emosi negatif. Kenapa saya milih tema ini? Karena menjelang Pilpres tahun politik itu emosi kita diobok-obok terus lewat media sosial. Itu bisa melelahkan, bisa menguras energi kita. Ketika emosi-emosi negatif itu sudah terpancing, kita akan susah untuk berpikir dengan jernih. Saking bingungnya ngelawan lawan politik, sampai tindakane ngawur karuan ngono gitu. Dikirane apik malah konangan
LE itu kan sudah tidak logis lagi begitu. Kenapa tidak pakai tema yang lain selain itu? Ya. Jadi itulah pentingnya kita menjaga emosi kita. Bapak Ibu, kalau bicara tentang emosi itu yang dipahami apa? Emosi itu apa, Bu? Apa? Marah. Emosi itu apa, Pak? Oh, dikandani kok malah emosi toh. Itu berarti apa? Emosi itu bukan marah. Ya. Emosi itu bukan marah. Jadi emosi itu perasaan tertentu yang khas pada seseorang. Itu emosi. Maka emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Marah itu emosi positif apa negatif? Ya, emosi negatif. Ya. Jadi kalau nanti disebut emosi itu bukan marah ya, Bu. Emosi itu artinya perasaan. Ya. Jadi nanti kalau disebut emosi itu yang dimaksud adalah perasaan. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Ya. Yang berbahaya itu adalah emosi yang melebihi batas. Ya. Jadi baik emosi positif maupun emosi negatif itu Allah berikan sama-sama bermanfaat selama tidak melebihi batas. Maka kata Rasulullah SAW, kita tidak boleh mengambil keputusan, seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, karena emosinya berlebihan, nanti keputusannya bisa salah. Jangan juga berjanji ketika sedang bahagia. Arep entuk duit akeh ning duwite urung ning tangan. Wis janjine macam-macam. Engko kowe tak tukokke iki, kowe iki yo. Giliran duitnya kecekel. Wah, eman-eman yo nek kelong ini. Jadi jangan berjanji ketika sedang bergembira, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah, karena emosinya sedang tidak stabil. Maka kalau marah disuruh diam, kalau bahagia disuruh bersyukur supaya tidak berlebihan. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, jadi paham ya emosi? Emosi itu bukan marah. Marah niku termasuk emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah, Bapak Ibu, perilaku kita ini dipengaruhi oleh emosi mboten? Contohnya apa? Contohnya apa? Bapak Ibu, kita kalau ketemu dengan orang yang kita benci, sikap kita gimana? Ya kan wajahnya wis beda, kayak dalane siji wae dadak menggok gitu kan. Jadi emosi itu mempengaruhi perilaku. Ketika kita ketemu dengan orang yang kita senangi, beda ndak? Beda. Nggih. Nek ketemu wong nagih hutang karo ketemu wong ngeteri duit, pilih buka ke lawang, beda ndak, Bu? Beda. Jadi emosi itu mempengaruhi perilaku kita. Nah, kira-kira iman itu ada di bagian mana, Bu? Iman itu masuk ke emosi atau masuk ke pikiran? Iman itu masuk ke? Kenapa masuk ke emosi? Karena dia adalah iman itu kan keyakinan. Keyakinan itu perasaan apa bukan? Perasaan. Jadi iman itu masuk ke dalam bagian emosi, tapi emosi yang positif. Ya. Maka di dalam Al-Quran setiap kali disebut iman, gandengannya adalah apa?
Gandengannya apa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman itu dihubungkan dengan amal. Iman itu emosi, perasaan, amal itu perbuatan. Ya. Jadi iman dan amal itu seperti dua sisi mata uang, seperti emosi dan amal perbuatan. Ya. Paham sampai sini? Ya. Hubungan antara iman dengan amal, antara emosi dengan perilaku, perbuatan, paham ya? Oke. Jadi kalau di dalam Al-Quran rumusnya adalah alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh, emosi itu mempengaruhi perilaku, maka ya, kualitas iman seseorang itu bisa dilihat dari emosinya dan dari perilakunya. Kualitas iman seseorang itu bisa dilihat dari perilakunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering menghubungkan antara iman dengan perilaku. Contohnya hadisnya begini: Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya itu perilaku bukan? Perilaku. Sebelumnya disebutkan iman. Jadi kualitas iman kita itu juga bisa dilihat dari bagaimana perlakuan kita terhadap tetangga kita, baik yang muslim maupun yang non muslim. Ya. Semakin tinggi tingkat iman kita, semakin baik kita kepada tetangga. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Itu perilaku kan? Hubungannya dengan iman. Nah, sekarang contoh gampangnya begini. Ketika kita marah, bisa tidak berkata baik? Ketika kita marah, bisa tidak berkata baik? Siapa di antara bapak ibu yang kalau marah pakai kromo inggil? Apa jenengan niku lho? Bisa enggak, Bu? Nah, itu kan hubungannya dengan iman. Berkata baik itu ternyata tidak mudah. Kalau dalam kondisi emosi normal, berkata baik itu gampang. Tapi dalam kondisi marah, berkata baik itu susah. Maka perintah Rasulullah, kalau kita sedang marah disuruh diam saja. Nggak usah ngomong kalau sedang marah itu. Ini orang meneng terus bandingi gelas itu nggak suka. Nah, emosi positif itu menghasilkan perilaku positif. Emosi negatif menghasilkan perilaku negatif. Rumusnya di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oh, sudah muncul ya? Oh,
Jadi bersyukur itu, syukur itu emosi positif apa negatif? Positif. Hasilnya adalah la azidannakum. Allah akan tambah nikmat. Jadi emosi positif itu menghasilkan sesuatu yang positif, menghasilkan perilaku yang positif. Wala in kafartum, tapi jika kamu kufur, kufur itu emosi negatif, akan menghasilkan perilaku negatif. Inna adzabi lasyadid. Itu hasilnya nanti negatif. Dampaknya akan negatif. Ya. Oke. Bisa difahami sampai sini? Ya. Hubungan antara emosi dan perilaku, antara iman dan amal soleh. Emosi itu ternyata mempengaruhi perilaku kita. Nah, emosi itu ada yang emosi positif, ada yang emosi negatif. Nah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, itu akan berbanding terbalik dengan emosi negatifnya. Jadi kalau imannya tinggi, emosi negatifnya turun. Kalau imannya rendah, emosi negatifnya naik. Maka orang yang sedang marah, itu emosi negatifnya naik. Apa perintah Rasulullah? Wudu, istighfar. Nah. Kalau Allah perintahkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan berzikir ingat kepada Allah hati kamu menjadi tenang? Hati tenang itu emosi positif. Dengan ingat kepada Allah, nanti emosi positif kita akan naik. Maka ketika marah, segeralah ingat kepada Allah. Ketika dapat musibah, ucapannya apa? Itu ingat kepada Allah. Supaya kalau sedih tidak berlarut. Semakin rendah iman, semakin tinggi emosi negatif, semakin buruk perilakunya. Semakin tinggi emosi positifnya, semakin rendah emosi negatifnya. Bahkan nanti orang yang emosi positifnya tinggi, itu dia bisa merespon sesuatu yang negatif dengan respon yang positif. Contohnya kena musibah, ingat pada Allah. Kita kalau kesandung yang diucapkan apa? Bukan kebun binatang ya. Orang muslim itu kan emosinya positif. Kalau dia kena musibah bersabar, sabar itu positif ya. Kalau dia diberi anugerah bersyukur. Jadi seorang muslim itu harusnya emosinya semuanya positif. Nah, orang yang tinggi emosi negatifnya, itu dia akan cenderung merespon negatif bahkan terhadap hal yang positif. Orang yang emosi negatifnya tinggi, itu akan cenderung merespon negatif bahkan terhadap hal yang positif. Ngaji itu positif enggak? Tapi ada yang tersinggung terus ramangkat neh. Berarti dia merespon dengan emosi negatif. Orang dielingke malah nesu kan? Karena dia merespon dengan emosi negatif. Ono tonggone dodolane laris, dia malah bersedih bukan malah bersyukur. Nah, karena dia emosi negatifnya tinggi. Nah, sayangnya Bapak Ibu, emosi negatif itu seperti lintah yang menghisap emosi positif kita. Dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah.
iyyakum wal hasad. Fa innal hasada gimana? Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Hindarilah oleh kamu hasad. Hasad itu emosi negatif apa positif? Negatif. Sebab hasad itu dia akan membakar pahala kebaikan, dia juga akan membakar potensi-potensi kebaikan. Jadi emosi negatif itu seperti lintah akan menghisap energi positif kita, emosi positif kita akan dihisap. Nanti hidup kita akan lelah sekali. Kalau lelah fisik itu istirahat tidur selesai. Tapi kalau kelelahan psikis itu tidak bisa selesai dengan tidur. Bapak Ibu pernah merasakan bangun tidur tapi tetap capek? Pernah? Itu berarti yang lelah bukan fisiknya, tapi psikisnya. Lelah fisik itu nek mangan malah enak. Tapi lelah psikis ndak enak makan. Lelah fisik itu tidur nyenyak. Tapi lelah psikis susah tidur. Maka ada orang sing tonggone gawe omah apik malah ora merem turu. Dia orang ngewangi loh padahal kok iso ora merem turu. Dia capek psikisnya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, jadi itu bahayanya kalau kita memelihara emosi negatif. Nah, seberapa sering emosi negatif ini muncul? Ya. Seberapa sering nanti kemudian apa yang kita rasakan ketika emosi ini muncul? Yang pertama marah. Bu, seberapa sering marah, Bu? Ada yang tiap hari punya jadwal marah? Bapak-bapak? Tiap hari marah enggak? Apa? Kenapa harus tergantung situasi? Bukan tergantung kita sendiri. Ya. Kalau marah kita tergantung situasi, kalau dalam satu hari kita ketemu situasi tidak menyenangkan 5 kali, berarti kita marah 5 kali. Ya rugi loh. Kenapa tidak kita setting diri kita? Aku rarep nesu. Apapun yang terjadi. Maka apapun yang terjadi di sekitar kita, kita bisa mengendalikan marah kita. Kenapa tidak kita setting begitu? Ibu-ibu ada yang bisa nyupir, Bu? Ada. Pernah enggak nyupir ke susu biayaan? Saya bandingkan dengan nyopir santai. Sak tekane disalip ya ben. Enak mana Pak Su? Enak santai tuh. Nah, sebelum berangkat disetting, saya akan pergi ke Jogja, kecepatan maksimalnya 80. Sak tekane wis. Karena santai itu adalah emosi positif. Kita bisa menikmati perjalanan, celingak-celinguk. Gitu. Tapi nek yang di sebelah kiri istrinya, ya aja celingak-celinguk. Bahaya itu. Maka ini penting juga buat para ibu yang sering duduk di sebelah kiri supir. Jangan ganggu emosinya ketika suami mengemudi. Jangan ganggu emosinya. Nanti kalau dia emosinya negatif, wah bahaya. Yang paling nyebelin dari istri itu, Pak, ya, nek suami lagi nyupir kok dilalah, suaminya kesulut emosi terus biayaan gitu, lah kok istrinya maido,
Maido itu meningkatkan emosi. Iya toh. Rasane piye Pak dibaido ngono kuwi? Tambah nesu toh. Wis ta ibu-ibu kalau suami lagi begitu jenengan nyanyi aja. Wah asik ya nek bojoku biayaan. Wah jenengan iso balap toh. Di ngono ke sisan. Jangan ditambah emosi negatifnya. Jadi kalau suami nyopir kok hampir nyerempet, meskipun sing salah suami, jangan disalahkan, Bu. Kalau istri nyalahke, kuwi kok malah beloni kae to. Kok aku udah bojomu lho. Kan dilamati begitu. Coba tetap bela suami. Ya Allah, wong kok nyupir ngawur men, untung jenengan ngati-hati yo, Mas. Ora nyerempet. Nek ora malah sing lanang nyindir. Nah, Bu, seberapa sering kita marah dalam satu hari? Ya. Emosi negatif itu memicu munculnya hormon stres, hormon kortisol. Semakin sering kita beremosi negatif, semakin mudah kita stres. Apa sih yang membuat kita marah? Ibu biasanya yang membuat marah apa, Bu? Tidak sesuai dengan keinginan. Urip ki nek sesuai karo keinginan penak banget. Pengen ngene pengen ini iya, enak banget urip ngono ki. Ndak ada cobaannya toh. Terus kalau tidak sesuai keinginan kemudian kita marah, emang terus keinginan kita terpenuhi? Enggak toh. Terus apa gunanya marah? Sudah kita jadi stres, toh keadaan tidak berubah. Ya. Rasulullah itu pernah mengingatkan begini, siapa yang marah dan dia bisa melampiaskan kemarahannya, tapi dia menahan untuk tidak melampiaskan, nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah di antara pemuka-pemuka umat. Kemudian nanti akan disuruh oleh Allah untuk memilih bidadari yang dia sukai. Oh, sudah muncul ya? Enak enggak, Bu, kalau kita bisa menahan marah? Jadi bapak-bapak kalau lagi marah ingat bidadari, Pak. Jangan ingat istri. Sing marahnya su bojone kok. Suami kalau lagi marah pengen mukul istri tahan. Ingat ada bidadari di surga. Karena nanti kalau kita bisa melampiaskan marah tapi kita tahan, nanti kita disuruh milih bidadari sendiri. Terus ibu-ibu piye, Bu? Ibu-ibu milih apa? Kayak milih Doro. Ibu-ibu juga begitu. Jadi nanti kalau emosi muncul, marah muncul, ingat ini, Bu. Tahan. Ya. Istighfar, tahan. Kemarin sudah kita sampaikan, ngitungnya berapa? 6 detik. Masih ingat? Gue sing ngapal 6 detik itu berarti sering nesu. Karena sering praktek dia. Marah seberapa sering marah? Ya. Ada kasus seorang istri yang ikut suami, ikut mertua, kemudian dia tidak cocok dengan mertuanya, jadi setiap hari dia harus marah. Ketika disuruh kamu marah di momen apa saja, itu dihitung dalam satu hari itu minimal dia marah 5 kali. Jadi dia bangun tidur itu sudah kebayang arep ketemu bapak maratuwa sing nyebai. Nah itu dia udah emosi duluan. Jadi pernah tak suruh ngitung polanya itu dia 5 kali marah. Yang terjadi apa? Dia kena migrain. Iya. Migrain berkepanjangan tidak sembuh dengan obat.
baru sembuh setelah dia bisa menerima keadaan itu dengan ikhlas. Ya, jadi dia ikhlas menerima keadaan itu. Ya wis lah maratuwaku emang ngono kuwi kok. Daripada ganti maratuwa repot biayanya kokean. Dia harus nikah lagi. Wis lah. Ya sih emang ini maratuwaku. Sudah, dia mulai beradaptasi dengan keadaan itu. Akhirnya alhamdulillah sembuh migrainnya. Jadi Bapak Ibu yang sering migrain jangan-jangan karena faktor emosinya. Apa yang kita rasakan ketika marah? Nyaman atau tidak nyaman? Lah nek ora nyaman ngopo diteruske? Mbok sudah dihentikan aja. Wong nesu ora ya padha wae keadaane kok. Kemudian takut. Seberapa sering kita merasa takut? Apa yang membuat kita takut? Wah, sesuk anakku piye yo? Sesuk anakku ki bojone kaya ngopo eman ora, martuwane galak ora, wis macam-macam. Itu bisa membuat kita takut. Padahal banyak hal yang kita takutkan, yang kita khawatirkan tidak terjadi. Wis tiwas ngentek-entekke energi nggo kuwatir tibake ora kedadian rugi. Lho anak isi SD lho. Wis berke sok anakku omahe ngendi yo? Wis ora lemah. Tibake sesuk dhek gedhi dapat perumahan. Tiwas ndemen leh mikir nganti ra merem turu tibake kedadiane gur kaya ngene. Jadi kita itu sering sekali menakutkan, merasa takut terhadap hal-hal yang belum pasti. Nah, itu akan menguras energi kita. Sedih. Sering tidak kita merasa sedih? Hari Jumat kemarin saya bertakziah. Seorang teman, dulu dia menikah, kemudian istrinya meninggal masih muda, kemudian dia menikah lagi, dia mencari istri yang jauh lebih muda dengan harapan bendake sing mati dhisik. Karena dia pernah ditinggal istri, dia tahu rasanya ditinggal istri, maka dia cari istri lagi yang lebih muda. Harapannya dia yang meninggal duluan. Ternyata tetap istrinya yang meninggal duluan. Nah, ketika ditanya apa yang membuat Bapak, apa yang paling Bapak takutkan sekarang? Yang paling saya takutkan adalah saya harus hidup sendirian. Untuk menikah lagi sudah tidak mungkin. Karena usia saya sudah 70. Anak-anak di Jakarta, di Jogja semuanya sudah berkeluarga. Saya tinggal sendiri. Yang paling Bapak takutkan apa? Saya takut kalau saya meninggal tidak ada yang nungguin. Siapa yang mentalkin saya? Jangan-jangan saya ketahuan seminggu setelah meninggal. Bagaimana jarak antara saya meninggal sampai saya dimakamkan? Sekian lama. Itu yang dia khawatirkan. Wah, malah wedi nek ngene iki. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, di antara sebab seringnya muncul emosi negatif, emosi negatif itu seperti marah, benci, dendam, hasad, kemudian putus asa, tidak percaya diri, dan semua perasaan-perasaan negatif itu penyebab munculnya adalah diantaranya adalah trauma masa kecil, ya, karena kesalahan pola asuh, kemudian pengalaman tidak menyenangkan dari lingkungan, juga pengalaman pribadi yang negatif. Itu bisa memicu
menumpuknya emosi-emosi negatif. Pernah saya sampaikan di sini, ada seorang ibu yang tidak bisa menyayangi anak perempuannya seperti dia menyayangi anak laki-lakinya. Masih ingat enggak kasusnya? Masih ingat? Masih ingat kenapa itu terjadi? Karena dia membenci ibunya. Karena ibunya dulu setiap hari marah kepada dia. Dicubit, dipukul, bahkan satu momen yang tidak bisa dia lupakan adalah ketika di sekolah diminta iuran, dia pulang itu bingung, le harap matur ibu iki piye. Maka dia duduk di depan pintu nangis. Karena dia wis mbayangke nanti nek dia nembung duit nggo iuran, ibu pasti akan marah. Nah, dia duduk di depan pintu nunggu ibunya pulang, itu sambil nangis. Ibunya pulang melihat anaknya nangis di depan pintu, marah enggak? Marah. Maka dia kemudian dipukul, dicubit, dibentak, ditarik ke dalam rumah karena ibunya malu anaknya nangis di depan pintu di luar rumah. Itu membuat dia punya rasa marah kepada ibunya. Yang terjadi kemudian ketika dia punya anak perempuan, dia tidak bisa sayang ke anak perempuannya seperti dia sayang ke anak laki-lakinya. Jadi nek anak laki-lakinya nempel nyedak ngelendot itu, tahu ngelendot ya? Ya, itu langsung dirangkul seneng ibunya. Tapi kalau anak perempuannya sing mendekat ngelendot, dia singkirkan. Ngopo to kowe nyedak-nyedak ibu? Sampai begitu. Jadi ini emosi negatif menghasilkan perilaku negatif. Karena dia punya kebencian kepada ibunya. Maka Bapak Ibu hati-hati memperlakukan anak. Hati-hati. Itu bisa menjadi beban emosi negatif anak-anak kita. Nah, ini kalau tidak diselesaikan, itu akan mengganggu terus. Dan korbannya nanti akan berantai. Si ibu ini nanti yang jadi korban siapa? Anak perempuannya. Nanti anak perempuannya ini makan korban lagi enggak? Iya, nanti makan korban lagi, terus begitu. Maka ini harus dipotong, diselesaikan. Nah, alhamdulillah yang ibu ini sudah selesai sekarang. Setahun yang lalu sudah selesai, tinggal memulihkan trauma pada anaknya. Alhamdulillah sudah mulai sekarang. Anaknya sudah mulai bisa bicara di depan kelas, sudah percaya dirinya sudah muncul. Nah, pertanyaan kemudian, ada tidak perilaku kita orang tua yang menyebabkan trauma pada anak? Yang kira-kira itu akan mengganggu, menjadi beban emosi negatif dia nanti di masa depannya. Ada tidak? Kalau ada, selesaikan, Bu. Kalau jenengan butuh bantuan saya siap membantu. Itu kalau tidak diselesaikan, itu akan terus mengganggu, akan jadi beban batin untuk anak-anak kita. Maka Bapak Ibu rahimahullah, nah kalau itu pola asuh ya. Kemudian ada pengalaman yang tidak menyenangkan dari lingkungan. Mungkin pernah dibully oleh teman-teman sekolah atau mungkin lingkungan tempat bermain. Itu bisa menimbulkan trauma yang akan menjadi beban emosi. Atau pengalaman diri yang negatif sehingga menyalahkan diri terus, kok ndemen aku ngono ya. Ndemen aku ra sekolah, saiki aku dadi ngene dan seterusnya. Nyesal terus.
Maka Bapak Ibu rahimakumullah, memaafkan diri sendiri, memaafkan masa lalu, kemudian memaafkan orang tua kita yang dulu mungkin pernah membentak kita, pernah mencubit, pernah memukul, atau mungkin dulu kita merasa orang tua kita pilih kasih tidak adil, sudah maafkan, diikhlaskan. Itu adalah obat mujarab untuk membuang emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau hari ini kita masih membentak anak, coba diingat, jangan-jangan dulu kita juga dibentak oleh orang tua kita dan kita belum memaafkan itu, sehingga kita mengulangi kesalahan yang sama. Bisa nanti ditanyakan kepada anak-anak kita, apakah anak-anak kita punya sakit hati terhadap kita sebagai orang tua? Apa yang menurut anak kita salah? Selesaikan itu, berdamai dengan anak-anak kita, berdamai juga dengan diri kita sendiri. Jangan sampai ada beban-beban emosi negatif yang kita wariskan kepada anak-anak kita yang nanti akan mengganggu kebahagiaan dia. Ada orang yang emosional sekali, dia tidak bisa dikritik, tidak bisa diberi masukan, selalu tersinggung. Ternyata dia dulu diperlakukan oleh orang tuanya dengan cara seperti itu. Orang tuanya itu tidak bisa dikritik, mensikapi sesuatu selalu dengan marah. Anaknya ini mengadopsi apa yang dilakukan oleh orang tua. Hari ini dia begitu. Yang terjadi kemudian, orang-orang di sekelilingnya tidak berani mendekat, kan menjauh. Dia jadi terkucil, tidak punya teman. Semakin susah lagi kan. Maka marilah kita berdamai dengan hal-hal negatif yang pernah terjadi pada diri kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal doanya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Hafal tuh? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sungguh saya memohon kepadamu, nafsan bika mutmainnah, jiwa yang merasa tenang kepadamu, tu'minu biliqa'ika, yang percaya akan bertemu denganmu ya Allah, wa tardha biqadha'ika, dan ridho dengan ketetapanmu ya Allah, wa taqna'u bi'ata'ika, dan merasa cukup dengan pemberianmu. Ada yang hari ini ditakdirkan oleh Allah bertetangga dengan orang yang tidak baik. Sudahlah, ridho saja, itu adalah ketetapan Allah. Pasti ada kebaikan di baliknya. Ada yang hari ini ditakdirkan oleh Allah mendapatkan mertua yang tidak menyenangkan. Itu adalah takdir dari Allah. Sudah, ikhlas saja supaya energi positifnya keluar. Atau mungkin ada yang hari ini ditakdirkan oleh Allah bersuamikan atau beristrikan yang tidak menyenangkan juga. Sudahlah, itu adalah takdir dari Allah. Sudah terima itu dengan ikhlas, ya. Pasti nanti ada kebaikan di balik itu. Kalau Allah tidak membalasnya di dunia, Allah pasti akan balas di akhirat.
Maksudnya supaya emosi positif kita itu naik. Jadi kita tetap bisa hidup dengan bahagia. Kebayang enggak Bu, di Afrika itu ada coklat yang terbuat dari tanah. Dan mereka makan. Pernah saya sampaikan di sini. Mereka bikin makanan karena saking miskinnya itu dari tanah liat. Dibentuk seperti lempengan kayak lepek ini. Coklat. Dan itu dijual. Dan itu dimakan. Wujudnya menarik, tapi ketika dimakan rasanya apa? Tetap tanah. Mereka bisa tersenyum kok. Mereka bisa bahagia. Bahkan mereka bisa hamil kok. Kita kan tidak separah itu tuh. Terus yang membuat kita tidak bahagia apa? Ya, karena kita terlalu banyak keinginan. Kita terlalu banyak keinginan sehingga kita susah bahagia. Maka taqna'u bi ata'i, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Sudah. Banyak sekali yang sudah Allah berikan kepada kita. Cukupkan itu. Ya. Maka insya Allah kita bahagia. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita bantu anak-anak kita untuk menyembuhkan trauma-trauma yang pernah mereka alami yang kita berikan kepada mereka, supaya anak-anak kita nanti tidak terbebani dengan emosi-emosi negatif, agar hidupnya lebih bahagia. Maka wahai para orang tua, Bapak Ibu, tidak usah sungkan meminta maaf kepada anak. Ada banyak sekali salah kita pada mereka. Kadang kita marah tanpa alasan. Kadang kita bentak, kita cubit. Dan banyak lagi kesalahan-kesalahan kita kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita sering menjadi pelampiasan kekesalan kita. Anak kita tidak bersalah, tapi kita marah. Ada luka hati yang tanpa sengaja kita goreskan pada anak-anak kita. Mungkin ada ketidakadilan yang mereka rasakan. Dan semua akan menjadi beban emosi yang sangat berat yang harus ditanggung oleh anak-anak kita. Padahal itu bukan kesalahan mereka. Maka Bapak Ibu, tidak usah sungkan untuk meminta maaf kepada anak kita. Agar semua khilaf dan lemah kita, semua kesalahan kita tidak menjadi beban emosi negatif mereka di masa depan yang akan mengganggu hidup mereka, mengganggu kebahagiaan mereka. Bapak Ibu sekalian, mari kita maafkan kesalahan dan kehilafan orang tua kita, apapun bentuknya, agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama dan menjadi dosa jariah buat orang tua kita. Maafkan semua orang yang pernah menyakiti hati kita. Mungkin suami, mungkin tetangga, mungkin anak-anak kita. Maafkan semua kesalahan mereka. Hilangkan semua rasa benci kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Hilangkan semua emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Semua terjadi atas kehendak Allah.
Andai kemarin kita disakiti, maka itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Andai kemarin kita dikecewakan, maka itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagai ujian buat kita semua. Dan marilah kita hadapi ujian-ujian itu dengan penuh kesabaran. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Tapi bermakunlah, sudah hilangkah perasaan-perasaan negatif dari hati kita? Kalau belum, ulangi lagi, dan terus ulangi. Sampai kemudian semua emosi-emosi negatif itu bisa kita singkirkan dari hati kita, maka insya Allah hidup kita akan lebih bahagia. Jangan lupa kita bantu anak-anak kita untuk menyembuhkan trauma-trauma yang dulu pernah kita berikan kepada mereka. Minta maaflah kepada mereka. Ya. Peluk mereka. Jangan sampai mereka mengalami apa yang kita alami hari ini, yang menjadi emosional karena kita meniru orang tua kita dahulu, yang menjadi sensitif karena pola asuh yang salah. Bapak Ibu rahimahullah, anak-anak kita adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka memaafkan, bersyukur, tawakal, ikhlas, dan semua emosi-emosi positif yang lain, itulah yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita, hati kita, dan anak-anak kita, supaya emosi-emosi negatifnya semakin berkurang. Insya Allah hidup kita akan jadi bahagia. Makatan nggih Bapak Ibu. Ya. Yang membutuhkan bantuan untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang mungkin ada tersimpan di dalam hati, bisa menghubungi saya, nanti bisa janjian ketemu di Masjid Al-Manar. Bapak Ibu rahimahullah, itulah yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nanti materinya bisa di copy di sekretariat. Semoga nanti bisa dipelajari lagi di rumah, bisa direnungkan bersama keluarga, bersama anak, bersama suami dan seterusnya. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.